Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, tentunya kali ini bincang-bincang kajian Islam kita pada siang ini di Bina Hukum Syariah Islam. Kita akan mengundang seorang tamu yang istimewa, yang tentunya nanti kita akan mengorek pengalaman kajian-kajian tentang Islam yang tentunya untuk referensi pengalaman dalam kita menjalankan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang. Terlebih untuk memperbaiki diri kita menuju Sang Khalik nantinya. Baik, kita panggil saja tamu istimewa kita siang ini, yakni Bapak Ustadz Muslim Budiman SAG. Bagaimana kabar Pak Ustadz? Baik, sehat, alhamdulillah. Ya, nampaknya wajah Pak Ustadz sangat cerah. Mungkin rezekinya cerah, badannya cerah. Ya, mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah SWT. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk semua pemirsa yang ada yang sedang menonton kita hari ini. Ya. Baik Pak Ustaz, bincang kita siang kali ini kita melihat fenomena di masyarakat saat ini. Bagaimana anak-anak generasi muda kita hari ini, mereka itu cenderung berlama-lama di warung kopi, warung internet, kemudian kumpul-kumpul hal-hal yang kurang positif. Jadi apa upaya kita Pak Ustadz untuk mempersiapkan generasi yang tangguh, generasi Islam ini? Baik pemirsa, inilah pertanyaan yang ditujukan kepada kita sebagai solusi untuk memecahkan semua persoalan tentang generasi muda. Kami awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Pada hari ini Allah satukan kita semua untuk mengatasi semua persoalan menyangkut tentang generasi muda satu masa. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Safarudin nanti, kita bersama-sama berjibaku satu arah hijrah di hadapan Allah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Safarudin bicara tentang generasi muda. Ya. Saya ingin mengingatkan kepada mereka bahwa satu masa apapun aktivitas mereka dengan semua peristiwa yang terjadi, siapapun kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Rasul mengatakan, Allah juga mengatakan hal yang sama, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza thabattum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada satu orang pun yang Allah tidak uji dalam kehidupan kita, mulai dari generasi muda sampai generasi tua, siapapun orangnya, dengan semua peristiwa yang terjadi dari menit, detik, jam, hari-hari, dari Senin ke Senin, Selasa ke Selasa, siang ke siang, malam ke malam, semua punya persoalan dalam kehidupan. Tak ada satu orang pun yang Allah tidak uji. Kekurangan makanan, buah-buahan, kasih sayang, KDRT, nggak punya duit, nggak ada beras. Kasih tahu dengan orang yang ketika ditimpakan musibah dia senyum, lalu dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari Allah dan kita pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus disikapi oleh generasi muda hari ini. Baik, siapapun mereka. Menarik apa yang Bapak sampaikan bahwa keadaan yang menimpa generasi muda ini adalah salah satu daripada ujian. Iya. Ya. Jadi Pak Ustadz, mungkin langkah-langkah dari pemerintah dalam hal ini Dinas Syariah Islam, apa upaya yang dapat dilaksanakan untuk pencegahan ataupun solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ini? Iya, baik. Ini pertanyaan yang luar biasa. Bimbingan konseling secara umum khusus generasi muda, ya kan, yang harus ditanggapi dengan luar biasa juga dengan generasi di atasnya, generasi orang tuanya. Jadi apapun daya upaya pemerintah bicara tentang solusi, inovasi, sugesti, motivasi untuk semua generasi,
keterlibatan orang tua untuk bisa membantu kita sinergi agar kita bisa connect kepada generasi kita. Bicara tentang akhlakul karimah, pemberdayaan syar'i Islam, lalu mereka mendukung upaya itu agar pada akhirnya kita keluar dari persoalan kehidupan kita, itu tidak lepas juga dari didikan orang tua. Pemerintah punya daya, punya sumber, punya kekuatan, punya alat untuk mengatasi itu. Tapi inti sebenarnya adalah ketika orang tua memberikan contoh suri toladan kepada anak-anaknya agar mereka bisa memberikan kebaikan kepada semua orang dengan caranya, tidak pada akhirnya kita satu arah hijrah yang sama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang inovasi, bicara tentang bimbingan teknis, sama seperti yang kita lakukan Sabtu yang lalu di lembaga pemasyarakatan, bagaimana kita bisa mensugesti anak muda yang kecanduan narkoba, bicara tentang trafficking, persoalan sosial kehidupan mereka, bagaimana seorang cucu membunuh neneknya hanya dengan uang karena faktor judi online, atau bisa jadi pemerkosaan karena generasi muda dihantui dengan film-film yang vulgar misalnya, itu hanya bisa diatasi dengan didikan terbaik dari orang tuanya. Baik Ustaz, ya, terima kasih Ustaz. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang saat ini sudah banyak mengeluarkan solusi-solusi melalui adanya dai kecamatan, dai perbatasan untuk menyampaikan dakwah-dakwah, bimbingan-bimbingan. Kemudian pemerintah juga membuat program maghrib mengaji yang intinya generasi muda itu manakala maghrib sampai menjelang isya mereka beraktivitas di masjid. Jadi Ustaz, sejauh mana hari ini di tengah-tengah masyarakat tentang adanya dai dan program-program pemerintah? Baik, kita sangat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya dengan keistimewaan kita bicara tentang Undang-Undang 44, Undang-Undang tentang Syariat Islam, lalu bagaimana solusi tentang pengembangan syariat Islam sehingga munculnya konsep ke depan yang kita sering namakan dengan dai perbatasan, dai kecamatan. Kita tempatkan di 179 desa yang ada di 213 kampung, yang sisanya juga diduduki oleh dai-dai perbatasan. Mereka sinergi, mereka tidak kontradiktif, mereka searah, mereka memberikan distribusi terbaik, baik tampilan mereka, konsep-konsep yang secara sistematis telah mereka lakukan. Tinggal lagi ke depan, adakah arah yang lebih baik, wacana yang terbaik, sehingga pada akhirnya generasi muda ini pada waktu dai kecamatan, dai perbatasan menggelora dengan sistematisnya, bergerak dengan sistem yang teraturnya, memberikan wacana-wacananya, sehingga mereka bisa berubah dengan sendirinya, khusus ketika mereka bicara tentang generasi muda. Ya, baik Ustaz. Ini sudah mengerucut bahwa keberhasilan dari sebuah bimbingan, penyuluhan, pelaksanaan syariat Islam ini tidak terlepas ada unsur dari pemerintah, kemudian ada masyarakat dan juga keluarga. Ketiga hal ini, tiga komponen ini bersinergi, insya Allah maka Kabupaten Aceh Tamiang insya Allah akan menjadi sebuah negeri yang madani, kemudian negeri yang baldatun thayyibatun dengan melaksanakan syariat Islam. Allahu Akbar. Baik para pemirsa, itulah tadi bincang kita dengan Bapak Ustadz Muslim Budiman yang mudah-mudahan menambah wawasan dan pengalaman kita, tentunya menambah kegiatan-kegiatan positif pada hari ini. Catatan-catatan manis pada hari ini dicatat oleh Allah bahwasanya ada kegiatan dalam kehidupan kita adalah bermajelis ilmu. Amin. Baik, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz selalu dalam bimbingan Allah, Ustaz selalu mendapatkan capaian cita-cita. Kemudian semua kita mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Baik, terima kasih para pemirsa dimanapun Anda berada. Demikianlah bincang sore kita, siang kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan, rahmat dunia dan akhirat. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya Safarudin Yusuf mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di mana kekurangan dan kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.